Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita Allah melimpah atas hidup kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Kepadamu Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami dimungkinkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong, membimbing, memberi kami pengertian akan firman serta kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Yohanes 21 ayat 1 sampai 7. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Tema kita, berhasil di dalam pekerjaan. Saudara-saudaraku, renungan kita ini adalah bagian penutup dari Injil Yohanes, di mana disaksikan bahwa setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, ia menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari kepada murid-muridnya dan beberapa orang dekatnya. Dalam penampakan tersebut, tentu Yesus mempunyai maksud seperti membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh telah bangkit dan sudah menang terhadap maut, dan untuk maksud mengajar para murid mengenai kerajaan Allah, seperti yang dikisahkan pada Kisah Para Rasul 1 ayat 3, dan mendelegasikan pemuridan itu sendiri kepada murid-muridnya, seperti yang disaksikan dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, berulang kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan yang tercatat di dalam Alkitab kira-kira ada 10 kali, dan kebanyakan terjadi di Yerusalem atau daerah sekitarnya. Tapi berdasarkan penjelasan di Injil Yohanes 21 ayat 14, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Hal ini terjadi di pantai Danau Tiberias, yaitu wilayah Galilea. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, kita tidak tahu bahwa sudah berapa harikah para murid sampai di Galilea. Tapi bisa dilihat
bahwa sebagian dari mereka sudah menunjukkan ketidaksabaran dan bingung. Tetapi kita melihat dari kesaksian Injil Yohanes ini, Petrus kembali memperlihatkan karakternya yang sangat cepat atau yang lebih cepat bereaksi dibanding dengan kawan-kawannya dan berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Murid-murid lain segera meresponi juga, "Kami pergi juga dengan engkau." Inilah yang kita dapat lihat dari ayat ketiga, karena memang kebanyakan para murid itu berlatar belakang sebagai nelayan. Saudara-saudaraku, tetapi di sini kita dapat mengetahui bahwa malam itu ketika para murid datang untuk menangkap ikan, tapi mereka tidak memperoleh apa-apa, walau hanya seekor ikan. Tetapi ketika akhirnya Tuhan datang, Yesus menghampiri mereka. Inilah yang kita lihat. Yesus membuat murid-murid mengalami pemulihan kepercayaan diri dan keuletan dalam pekerjaan. Sejak mereka mengalami peristiwa Yesus ditangkap, dihina, disiksa, dan mati disalibkan, setidak-tidaknya iman dan pengharapan mereka terhadap Yesus sudah luntur. Pengharapan kepada Mesias sudah menjadi kosong, hancur dan lenyap. Kehidupan mereka telah jatuh ke titik terendah. Ditambah lagi mereka adalah sekelompok nelayan yang berpengalaman, tapi sepanjang malam itu tidak menangkap apa-apa. Apalagi prospek untuk masa depan tentu jauhlah dari pengharapan mereka. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tiba-tiba dari pantai terdengar satu sapaan penuh kehangatan. Dengan perkataan inilah Yesus menyapa mereka. "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka dengan santai, "Tidak ada." Tapi tidak karena jawaban yang santai, suara itu lalu berhenti. Sebaliknya diteruskan dengan mengeluarkan satu perintah yang tidak dapat ditolak oleh manusia, oleh para murid pada saat itu. "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Ketika mereka menurutinya dengan tak terduga, tak kala mereka menebarkan jala itu seperti yang diperintahkan Yesus kepada mereka, maka jala mereka penuh dengan ikan dan tidak dapat menariknya. Pada saat ini barulah Yohanes mengenal Dia adalah Tuhan. Hal ini membuat mereka sadar kembali atas perhatian Tuhan kepada mereka, dan hanya kepada Tuhanlah hidup ini harus disandarkan. Dan ketika kita memberikan penyerahan hidup kepada Tuhan, kita dapat melakukan banyak perkara-perkara besar. Kita tidak akan sanggup melakukan apapun di dunia ini tanpa Tuhan. Hal ini jugalah yang membuat murid-murid sadar bahwa melayani Tuhan bukan mengandalkan pengalaman. Menuruti apa yang Tuhan perintahkan bukan mengandalkan kemampuan, pengalaman, serta keahlian kepandaian sendiri. Seperti kita mengingat apa yang dikatakan firman Tuhan di Zakaria 4 ayat 6. "Maka berbicaralah ia," katanya, "inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam." Jadi saudara-saudaraku, firman ini mengingatkan kepada kita supaya kita kembali mengerti bahwa Yesus menegaskan kembali bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah benar-benar terjadi. Dia juga adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kita, dan Dia adalah Tuhan yang sangat peduli
sangat mengerti dan memahami apa yang sedang terjadi dalam diri kita dan apa sedang kita alami. Kita mungkin bisa melupakan Tuhan, tapi Tuhan selalu mengingat kita. Saudara-saudaraku, lewat perenungan ini juga, Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu akan apa yang kita perlukan, dan Dia akan segera memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Inilah yang kita dapatkan perenungan kita lewat kesaksian Injil Yohanes ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Lalu kita ingat kembali apa yang dikatakan tema kita, berhasil di dalam pekerjaan. Saudara-saudaraku, tentu semua kita memiliki kerinduan ingin berhasil di setiap pekerjaan kita. Tapi tentu untuk berhasil tidaklah didapat begitu-begitu saja. Bahwa kita sebagai orang percaya memaknai bahwa bekerja adalah perintah Allah sendiri. Bahwa ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi beserta isinya, Tuhan menjadikan juga manusia, dan ada perintah kepada manusia itu untuk bekerja. Dalam Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 15 dan ayat 19 dikatakan bahwa Allah memberikan mandat kepada manusia untuk menjaga, mengusahai alam ciptaannya ini. Memang setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia menambah usahanya di dalam bekerja menjadi lebih berat. Inilah yang dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, orang yang bekerjalah yang mendapatkan makanannya, mendapatkan berkat dari Tuhan. Rasul Paulus juga pernah mengangkat bahwa kepada jemaat yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini yang dikatakan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Hal ini tentu mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memang bekerja. Di dalam keluarga, kita dapat menanamkan prinsip ini dengan memberikan tugas atau tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh setiap anggota keluarga. Dengan demikian, setiap pribadi, setiap anggota keluarga akan belajar bahwa untuk mendapatkan sesuatu mereka harus bekerja. Orang yang bekerjalah yang akan diberkati. Amsal 10 ayat 4 dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Benar bahwa Tuhan mempunyai segala-galanya, dan kita bisa meminta di dalam doa agar Ia memberkati kita. Tapi Alkitab tidak pernah mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang malas. Bahkan Alkitab menentang sifat malas. Di Amsal 6 ayat 6 sampai 11 dikatakan. Jadi yang Alkitab ajarkan adalah orang yang rajin akan diberkati. Saudara-saudaraku, oleh karena itu kita diingatkan juga, buanglah mental pengemis. Yang dimaksudkan dengan mental pengemis adalah mental yang suka meminta-minta. Orang yang memiliki mental pengemis hanya bisa meminta serta mengharapkan belas kasihan orang lain, tapi ia sendiri tidak mau bekerja. Saudara-saudaraku, kita dapat melihat Rasul Paulus telah memberikan teladan hidup yang baik sebagai hamba Tuhan. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dengan bekerja sendiri, Rasul Paulus pun memenuhi kebutuhannya dan rekan-rekan sepelayanannya. Bahkan ia bekerja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhannya, tapi juga dengan maksud agar bisa membantu orang-orang yang lemah. Saudara-saudaraku, lewat tema juga kita harus mengerti bahwa bekerjalah seperti untuk Tuhan. Jadi standar moral tertinggi di dalam bekerja
adalah bekerja seperti untuk Tuhan. Orang yang menyadari bahwa melalui pekerjaan setiap hari ia sedang bekerja untuk Tuhan dan melayaninya, maka ia akan mengerjakan pekerjaannya itu dengan segenap hati. Jika kita sebagai karyawan, dalam sehari waktu yang kita gunakan untuk bekerja ada sekitar 8 jam. Ini artinya dari pukul 8 hingga pukul 17 kita menghabiskan sekitar 67% waktu kita untuk bekerja. Dalam waktu kerja yang cukup panjang itu, bagaimanakah sikap kita di dalam bekerja? Adakah kita menganggap seluruh aspek kehidupan kita sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan? Sehingga dengan begitu kita akan bekerja dengan segenap hati, bekerja dengan jujur. Bekerjalah sesuai aturan yang ada. Jangan curang dengan mencuri jam kerja untuk mengerjakan pekerjaan pribadi. Jangan malas-malasan atau berpura-pura sakit. Inilah yang diingatkan kepada kita. Dan dengan itu kita akhirnya bersantai-santai atau memberikan tugas kita kepada orang lain. Karena itu kita harus tetap bekerja dengan jujur. Majikan atau pimpinan mungkin tidak tahu ketidakjujuran kita, tapi ingat bahwa Tuhan selalu mengawasi kita dan Ia akan memperhitungkan semuanya. Bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Ini kembali juga harus kita lakukan. Bekerja dengan penuh tanggung jawab adalah mengerjakan dengan sebaik-baiknya tugas dan tanggung jawab kita. Kita tidak bekerja secara asal, bekerja atau supaya kelihatan bekerja saja. Saudara-saudaraku, kita juga perlu mengingat, bekerja tanpa bersungut-sungut. Orang yang mengerjakan sesuatu dengan bersungut-sungut dan mengomel menandakan bahwa ia melakukan pekerjaan itu dengan terpaksa. Dan ketika seseorang mengerjakan sesuatu dengan terpaksa dan tidak dengan hati yang tulus, maka dapat dipastikan bahwa hasil kerjanya tidak akan memuaskan. Dalam Filipi 2 ayat 14 kita mengingat firman Tuhan bahwa kerja adalah ibadah. Itu sebabnya dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudara-saudaraku, terakhir dari perenungan ini, Tuhan sangat peduli terhadap orang-orang yang setia dan terhadap mereka yang taat seperti Petrus dan teman-temannya mentaati Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Demikian kita juga setiap bekerja. Andalkanlah Tuhan, mintalah petunjuk dari Tuhan agar Dia memberikan kepada kita pengetahuan, hikmat serta kecakapan di dalam mengerjakan apa yang kita kerjakan, sehingga pekerjaan kita sungguh diberkati oleh Dia. Ketika kita bekerja dengan jujur, dengan penuh tanggung jawab dan tanpa bersungut-sungut, ingat Tuhan memperhitungkan semua itu dan akan memberikan upah yang pantas dan mungkin tidak pernah terpikirkan oleh akal kita. Tuhan telah sediakan apa yang kita perlukan, jauh seperti apapun yang pernah kita pikirkan, melampaui apa yang pernah kita impikan. Tuhan telah sediakan dan sanggup menyediakan bagi orang-orang yang bekerja dan mengandalkan Tuhan. Ingatlah ora et labora, bekerja dan berdoa, sehingga benar-benar apa yang kita kerjakan sungguh boleh menjadi berkat. Bukankah Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada kita? Jadi apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hati, karena di sanalah Tuhan akan memberikan keberhasilan. Termasuk ketika kita tahan uji, melewati pekerjaan yang sulit, bahkan persoalan yang pelik dalam pekerjaan kita, kita mampu bertahan untuk melakukan yang terbaik. Inilah firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melawat kami lewat firman. Ajarkan kami untuk dapat melakukan pekerjaan kami seturut kehendak Tuhan. Dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin.
Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.